disiarkan langsung dari Kabupaten Semarang. Inilah debat kandidat calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Semarang 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam hadirin dan juga pemirsa. Selamat datang dalam debat terbuka calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang tahun 2020 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Semarang dengan tema meningkatkan layanan publik untuk kesejahteraan masyarakat di era normal baru dan pasca pandemi COVID-19. Pertama saya sapa terlebih dahulu yang terhormat Ketua KPU Kabupaten Semarang beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang beserta jajaran. Yang kami hormati pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang beserta tim kampanye yang hadir dan juga hadirin serta pemirsa dimanapun Anda berada. Malam hari ini kita akan menyimak visi misi para calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang dan juga mendengar bagaimana pemikiran-pemikiran maupun pandangan mereka terkait tema kita pada malam hari ini. Dan untuk mengawali rangkaian acara pada malam hari ini, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik, berikutnya doa bersama. Untuk itu kami mohon untuk yang memimpin doa bersama pada malam hari ini untuk berada untuk ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum ila yaumiddin.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau pencurah segala kasih bagi sekalian alam. Di tangan-Mu segala puji, maka hanya kepadamu kami menghaturkan pujian dan menumpahkan rasa syukur di sebagian dari kenikmatan yang Engkau berikan pada hari ini, Selasa, 10 November 2020. Kami dapat mengikuti acara debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Semarang tahun 2020 dalam keadaan tentram, damai dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, limpahkanlah kepada kami yang hadir di tempat ini hidayah dan taufik-Mu, agar kami semua dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tengah kami hadapi. Mudahkanlah kami berpikir dan berbicara untuk dapat mengemukakan ide-ide kreatif dan konstruktif. Ya Allah, Ya Rafi'u, Ya Mu'iz, Engkaulah zat yang meninggikan derajat dan memuliakan hamba-Nya. Dengan pemilihan kepala daerah ini, anugerah kepada kami pemimpin yang jujur, amanah dan adil, guna mewujudkan pembangunan masyarakat Semarang yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di bawah ridho dan naungan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, janganlah Engkau sesatkan hamba-Mu setelah Engkau berikan petunjuk. Karenanya terangilah hati kami, murnikanlah niat kami, teguhkanlah pendirian kami, tumbuhkanlah kreativitas kami, dan tebarkanlah akhlakul karimah dalam diri kami, sehingga kami dapat bekerja selaras dengan kehendak dan ridho-Mu. Ya Allah, Ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami, dosa para pahlawan dan pejuang kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannatal ma'al abrar. Ya Azizu Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, bi barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan menyimak sambutan Ketua KPU Kabupaten Semarang. Yang terhormat Bapak Maskup Asyadi Eskel MH, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Semarang tahun 2020, baik pasangan calon nomor 1 maupun nomor 2. Yang kami hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Semarang. Yang kami hormati Komisioner KPU Kabupaten Semarang. Yang kami hormati tim kampanye dari 2 pasangan calon yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang kami hormati moderator, yang kami hormati sekretaris dan segenap jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Semarang, yang kami hormati seluruh warga masyarakat Kabupaten Semarang, baik pemirsa maupun pendengar, karena malam hari ini kita siarkan melalui media televisi, media radio, yang disiarkan secara langsung juga oleh media YouTube KPU Kabupaten Semarang. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan,
keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan salah satu upaya kita dalam rangka bentuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan melalui kegiatan debat publik atau debat terbuka sebagai salah satu upaya kita, ikhtiar kita menyampaikan gagasan, visi misi dari masing-masing pasangan calon yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Semarang. Tentunya di tengah pandemi COVID-19, keterbatasan pelaksanaan kegiatan kampanye yang sudah dilaksanakan sejak tanggal 26 September sampai dengan hari ini, masyarakat tentu berhak mendapatkan informasi mengenai visi misi program dari masing-masing pasangan calon. Melalui kegiatan debat pada malam hari ini, masyarakat Kabupaten Semarang sudah menunggu-nunggu, ingin mengetahui secara langsung visi misi dari masing-masing pasangan calon. Karena keterbatasan yang dilaksanakan pada kegiatan kampanye yang sudah berjalan saat ini masih terbatas pada kegiatan tatap muka, pertemuan terbatas, dan ada kegiatan melalui daring. Ini yang tentu harus kita sampaikan pada kegiatan malam hari ini. Proses pelaksanaan kegiatan debat publik atau debat terbuka ini kami berharap benar-benar merupakan upaya untuk mencerdaskan masyarakat Kabupaten Semarang di tengah perbedaan-perbedaan pilihan politik. Yang tentunya perbedaan politik ini jangan sampai menyebabkan terjadinya perpecahan, justru menjadikan persatuan dan kesatuan di Kabupaten Semarang semakin erat demi terwujudnya pemerintah Kabupaten Semarang yang lebih baik. Kami berharap dengan adanya debat terbuka ini, pasangan calon bisa menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat dan berupaya bersama-sama dalam rangka mewujudkan partisipasi pada tanggal 9 Desember tahun 2020 yang akan datang, agar datang ke TPS, tidak was-was datang ke TPS karena penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang ini dengan menerapkan protokol kesehatan. Ini yang perlu kita sampaikan sehingga partisipasi masyarakat juga menjadi lebih baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat mengikuti debat dan semoga debat ini benar-benar menjadi debat yang mencerdaskan bagi masyarakat Kabupaten Semarang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ketua KPU Kabupaten Semarang, Bapak Maskup Asyadi Eskel MH. Baik, selanjutnya pemirsa, kita akan memasuki acara inti pada rangkaian acara malam hari ini, yakni debat terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang tahun 2020. Untuk itu kami akan undang para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati malam hari ini. Pasangan calon nomor urut 1, Hajah Bintang Narsasi SPD dan Dr. Andes Haji Gunawan Wibisono MM. Kami mohon untuk naik ke atas panggung dan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 1. Hajah Bintang Narsasi SPD, lahir di Purwokerto tanggal 12 Desember 1959. Beliau aktif di IIDI, PMI, IWAPI Kabupaten Semarang. Sementara calon Wakil Bupati nomor urut 1, Dr. Andes Haji Gunawan Wibisono MM. Beliau lahir di Semarang 1 April 1961 dan terakhir menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 1. Berikutnya kami undang pasangan calon nomor urut 2, Haji Ngesti Nugraha SH.MH dan Haji Basari ST.MSI. Kami mohon untuk segera naik ke atas panggung. Haji Ngesti Nugraha SH.MH, beliau lahir di Kabupaten Semarang 22 November 1970, terakhir menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Semarang. Sementara Haji Basari ST.MSI, beliau lahir di Kabupaten Semarang 14 Mei 1968 dan terakhir menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Semarang. Sekali lagi tepuk tangan untuk kedua pasangan calon kita pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu serta pemirsa yang ada di rumah,
untuk panelis debat terbuka pada malam hari ini. Akan kami perkenalkan. Yang pertama, Dr. Rerpol Mada Sukmajati. Beliau adalah dosen di Visipol Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Menjabat juga sebagai Sekretaris Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM di minat studi Partai Politik, Pemilihan Umum, dan juga Parlemen. Sementara panelis yang berikutnya, nomor 2, Ahmad Syakir Kurnia, SE MSI PhD. Beliau adalah dosen senior di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro dengan minat studi Ekonomi Makro, Ekonometrika, Ekonomi Internasional, dan Ekonomi Moneter. Panelis yang ketiga, Profesor Dr. Zakiyuddin MAG. Beliau menjabat sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Salatiga, penulis buku IMM dan Jihad Intelektual Kreatif di Era Milenial dalam Pijar Matahari dan Percik Tinta Merah. Beliau juga telah menulis jurnal internasional berjudul Tracing the Threat of Terrorism in the West and East Islam. Baik, hadirin dan juga pemirsa, selanjutnya saya akan undang moderator yang akan memandu jalannya debat terbuka pada malam hari ini. Beliau adalah Dr. Rerpol Mada Sukmajati. Kami mohon untuk bisa naik ke atas panggung. Ya, beliau ini adalah dosen di Visipol UGM, tadi sudah disebut juga, Sekretaris Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM dengan minat studi Partai Politik, Pemilihan Umum, dan Parlemen. Sekali lagi tepuk tangan untuk moderator dan juga para pasangan calon kita pada malam hari ini. Untuk itu selanjutnya sepenuhnya acara saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat tamu undangan dan para pemirsa serta pendengar sekalian dimanapun berada. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan perwujudan demokrasi dan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Kabupaten Semarang telah menyelenggarakan pilkada langsung sejak tahun 2005, 2010, dan 2015. Pada tahun 2020 ini, di tengah suasana pandemi COVID-19, Kabupaten Semarang juga sedang menyelenggarakan pilkada secara langsung untuk kesekian kalinya. Kita berharap bahwa pelaksanaan pilkada 2020 kali ini akan melahirkan pemimpin di Kabupaten Semarang yang memiliki kompetensi dan integritas. Debat publik ini bertujuan agar para pemilih dapat mengetahui, memahami, sekaligus mengkritisi visi misi program yang ditawarkan oleh para paslon. Hadirin dan pemirsa sekalian, selamat datang dalam debat terbuka Pilkada Kabupaten Semarang tahun 2020. Izinkan saya, Mada Sukmajati, mewakili tim perumus soal yang sudah ditunjuk oleh KPU untuk menjadi moderator debat kali ini. Sebelum kita mulai debat kali ini, kita akan mengikuti dulu penjelasan tentang tata tertib debat. Mohon untuk menjadi perhatian bersama. Debat terbuka akan dipandu oleh moderator, kemudian waktu dihitung saat paslon memulai berbicara ditandai dengan timer. Paslon dilarang memotong pembicaraan paslon lain yang sedang diberikan kesempatan untuk berbicara. Moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. Moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika pemaparan calon keluar dari tema debat, visi, misi, dan program kerja. Dan yang terakhir, pasangan calon tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lain. Pertanyaan antar pasangan calon harus seputar tema debat. Saya kira sudah bisa dipahami bersama ya tata tertib debat kita malam ini. Bapak Ibu sekalian, tema besar dalam debat publik atau debat terbuka kita kali ini adalah meningkatkan layanan publik untuk kesejahteraan masyarakat di era normal baru dan pasca pandemi COVID-19. Seperti kita ketahui bersama, pandemi COVID telah menyerang seluruh dunia termasuk Indonesia. Pandemi itu berdampak pada seluruh dimensi kehidupan manusia. Namun, pemerintah daerah tetap dituntut untuk menyediakan pelayanan publik yang memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas. Agenda bersama untuk peningkatan kesejahteraan sosial juga tidak boleh berhenti.
Pada debat publik kita kali ini, kita akan menyaksikan bagaimana para calon akan saling beradu gagasan, terobosan, dan inovasi untuk menghadapi berbagai problematika dan kendala serta tantangan di wilayah Kabupaten Semarang dalam suasana normal baru dan pasca pandemi COVID-19. Sebagai pengantar debat publik atau debat terbuka kali ini, marilah kita menyaksikan dulu tayangan video tematik berikut ini. Harapan saya untuk bisa bekerja kembali, terbuka lapangan kerja agar bisa bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Mugi-mugi panjenenganipun Bupati ingkang ajeng dateng, mugi-mugi saged ngusahakaken keranjang menika pajeng malih kados biasanipun. Baik, itu tadi video tematik dalam debat terbuka kita. Segera saja kita mulai segmen pertama. Namun sebelumnya kita berikan dulu tepuk tangan untuk para calon Bupati dan Wakil Bupati Semarang di Pilkada tahun 2020. Pada segmen ini kita akan melihat dan mendengarkan visi misi program dari para paslon di Pilkada Kabupaten Semarang tahun 2020. Masing-masing paslon akan mendapatkan alokasi sepanjang 2 menit. Kami mohon setiap paslon agar dapat memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Sudah siap Bapak Ibu sekalian? Baik, kita mulai. Kita akan mulai dengan paslon nomor urut 1 dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan paslon nomor urut 2 setelah ada instruksi dari moderator. Kita persilahkan paslon nomor urut 1 untuk menyampaikan visi, misi, dan programnya. Waktunya adalah 2 menit. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Masyarakat Kabupaten Semarang yang kami cintai. Bison hadir untuk transformasi menuju Kabupaten Semarang yang lebih maju, sejahtera, dan lestari. Proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ke depan menghadapi berbagai tantangan, yaitu perubahan lingkungan strategis tingkat global, nasional maupun regional. Di antaranya perkembangan teknologi informasi dan ekonomi digital, pembangunan tol Trans Java,
pengaruh ideologi asing, dan pandemi COVID-19 yang berimbas pada perlambatan ekonomi. Pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Semarang terus secepatnya melakukan transformasi melalui aliansi bersama yang profesional, modern, dan tangguh dengan SDM berbasis kompetisi, sehingga sanggup menghadapi berbagai tantangan dan ancaman, mengembangkan potensi sumber daya daerah, meningkatkan kesejahteraan dan lingkungan yang lestari berkelanjutan. Untuk itu, Bison memiliki 7 misi: SDM unggul dan berkepribadian, membangun dan melayani dari desa atau kelurahan, ekonomi kreatif berbasis intan pari dan digital, pemerintah bersih melayani terpercaya, perkotaan nyaman dan aman, lingkungan hidup yang lestari, budaya lokal, pemuda, dan olahraga. Namun, semua cita-cita hanya dapat terwujud dengan kebersamaan seluruh pemangku kepentingan. Bersama Bison, Sarengan Biso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 1. Selanjutnya kita persilahkan paslon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi, misi, dan programnya. Waktunya adalah 2 menit. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, pemirsa yang kami hormati, visi pasangan Ngesti Basari, Kabupaten Semarang berdikari, bersatu, berdaulat, berkepribadian, sejahtera dan mandiri dengan semangat gotong royong. Program unggulan Ngesti Basari, bidang kesehatan, memaksimalkan sosialisasi protokol kesehatan dan juga penanganan dampak pandemi COVID-19, mendukung program Joko Tonggo, pemberian kartu serasi sehat gratis menuju Kabupaten Semarang UHC, meningkatkan layanan posyandu balita dan lansia, menyediakan tenaga pendamping kesehatan masyarakat di setiap desa dan kelurahan. Bidang pendidikan, menciptakan pendidikan yang berkarakter nasionalis dan religius, pemberian kartu serasi pintar untuk anak SD sampai kuliah S1, pemberdayaan pemuda, olahraga, seni dan budaya. Bidang perekonomian, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, ekonomi kreatif dan UMKM, upaya peningkatan hasil produksi pertanian, fasilitasi kredit lunak, pengembangan destinasi wisata, desa wisata, dan kampung wisata. Bidang pemerintahan, reformasi birokrasi, pembangunan mal pelayanan publik, jaringan internet desa dan kelurahan, meningkatkan hubungan industrial, lapor bupati sebagai layanan aspirasi, rumah dinas bupati dan rumah dinas wakil bupati sebagai rumah aspirasi rakyat untuk ngopi bareng, ngolah pikir bareng-bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk paslon nomor urut 2. Kita berikan aplaus kepada para paslon yang telah memaparkan visi, misi, dan programnya. Kita akan melakukan pendalaman terhadap visi, misi, dan program yang telah tadi disampaikan setelah jeda berikut ini. Dan wakil bupati Semarang. Hai warga Kabupaten Semarang, mari kita wujudkan pemilihan bupati dan wakil bupati Semarang tahun 2020 yang bermartabat. Ingat, jangan golput, datang ke TPS, tolak segala bentuk politik uang, gunakan hati dan akal sehat, jadilah pemimpin cerdas, pilihlah pemimpin yang berintegritas. Jangan lupa, patuhi protokol kesehatan.
Warga Kabupaten Semarang, gunakan hak pilih Anda pada tanggal 9 Desember tahun 2020 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang. Jaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan ketika mendatangi TPS. Gunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak saat Anda menggunakan hak pilih. Jangan sampai nanti pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang terjadi penularan COVID-19. Pemilih berdaulat akan menjaga protokol kesehatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang. Tiba pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang. Semua menciptakan pemimpin baru di Kabupaten Semarang yang lebih jujur, amanah, dan juga bisa merakyat. Kemudian kami juga dari Gema FKUB Kabupaten Semarang mengharapkan dengan terpilihnya nanti Bupati Kabupaten Semarang yang baru, khususnya untuk kegiatan permasalahan lintas agama, apabila ada perselisihan antar lintas agama, kami bisa diajak bersama-sama untuk menyelesaikan masalah perlintas agama yang ada di Kabupaten Semarang. Jadi bangunan di Kabupaten Semarang ini belum aksesibilitas. Kami mohon untuk lebih banyak bangunan-bangunan untuk dapat diakses teman-teman disabilitas. Kami mohon untuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 8 2016 masalah 2% di pekerjaan, harap segera dibuatkan perda. Karena selama ini di Kabupaten Semarang belum ada perda untuk Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Oke, kita memasuki segmen secara langsung. Debat publik hanya dapat dihadiri oleh pasangan calon, 2 orang perwakilan Bawaslu Provinsi atau Kabupaten Kota, 4 orang tim kampanye pasangan calon, 7 atau 5 anggota KPU Provinsi atau 5 anggota KPU Kabupaten Kota. Debat publik juga dapat dilakukan secara siaran tunda. Materi debat dapat memuat strategi penanganan, pencegahan, dan pengendalian COVID-19. Debat publik dapat dilaksanakan maksimal 3 kali. Pelaksanaan debat publik harus menerapkan dan mematuhi ketentuan protokol kesehatan COVID-19. Tak kenal, maka tak sayang. Yuk kenali pilihanmu untuk pemilihan serentak 2020. Baik, kita memasuki segmen kedua, debat terbuka, yaitu segmen pendalaman visi, misi, dan program. Namun sebelum kita mulai segmen ini, sekali lagi kita berikan aplaus kepada para paslon calon bupati dan wakil bupati kita. Pada segmen ini akan ada 4 pertanyaan untuk calon bupati dan untuk calon wakil bupati. Pertanyaan dirumuskan oleh tim yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Semarang. Kami mohon setiap paslon untuk fokus dalam menjawab pertanyaan. Kita akan mulai segmen 2 ini dengan calon bupati nomor urut 2 dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan calon bupati nomor urut 1 setelah ada instruksi dari moderator. Di putaran berikutnya kita akan lanjutkan pertanyaan kepada calon wakil bupati nomor 2 dan dilanjutkan dengan calon wakil bupati nomor urut 1 setelah ada instruksi dari moderator. Masing-masing calon akan mendapatkan alokasi waktu sepanjang 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Sudah bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Oke, kita mulai dengan pertanyaan kepada calon bupati nomor urut 2. Saya bacakan pertanyaannya. Per Juli 2019, masih sebanyak 170.000 jiwa atau 21,63% dari masyarakat di Kabupaten Semarang yang belum terdaftar dalam JKN-KIS. Hal ini tentu saja dapat menjadi kendala bagi masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan. Dalam visi, misi, dan program, saudara belum secara spesifik menjelaskan kebijakan JKN-KIS. Nah, apa saja strategi dan terobosan saudara agar seluruh masyarakat di Kabupaten Semarang dapat memiliki jaminan pelayanan kesehatan?
Kita persilahkan untuk calon bupati nomor urut 2 menjawab, waktunya 2 menit, dipersilahkan. Tadi sudah kami sampaikan pemberian kartu serasi sehat gratis untuk menuju Kabupaten Semarang UHC, Universal Health Coverage. Kami menyiapkan program untuk penyempurnaan data terpadu kesejahteraan sosial. Ini nanti setelah nanti data DKS kita perbaiki, kemudian nanti kita berupaya untuk mencari tambahan kaitannya dengan APBI dari pusat, provinsi, dan sisanya akan kami tanggung dengan dana APBD Kabupaten Semarang. Silakan, masih banyak sekali waktu yang masih tersedia. Apakah akan dimanfaatkan? Masih lebih dari 1 menit untuk calon bupati. Silakan. Cukup. Cukup? Oke. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan kepada calon bupati nomor urut 1. Saya bacakan pertanyaannya. Pandemi COVID-19 berimbas pada kehidupan secara multidimensi. Data per 7 November 2020 menunjukkan sebanyak 38 suspek dan 1.624 terkonfirmasi COVID-19 di wilayah Kabupaten Semarang. Dalam visi misi dan program, saudara belum secara spesifik menjelaskan kebijakan penanganan pandemi COVID-19. Apa saja strategi dan terobosan saudara untuk menangani dan mengantisipasi perkembangan COVID-19 di Kabupaten Semarang secara spesifik? Kita persilahkan calon bupati nomor urut 1 untuk menjawabnya, waktunya 2 menit dari sekarang. Dalam rangka penanganan COVID, peran pemerintah daerah adalah mengikuti dan mensukseskan program nasional sesuai dengan Kepres nomor 11 dan 12 tahun 2020. Baik mulai dari program deteksi dini, pencegahan pandemi, perawatan kesehatan hingga pemulihan ekonomi, tentu sesuai dengan kearifan lokal. Dengan tetap mengacu kepada pemerintah pusat, Bison akan mengambil langkah sebagai berikut. Meningkatkan sosialisasi penerapan protokol kesehatan, menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal. Seperti program Joko Tonggo Gubernur Jawa Tengah dan program Bupati Semarang untuk melakukan razia masker di pusat keramaian, membagikan APD, masker, hand sanitizer kepada seluruh sekolah dan pondok pesantren. Berkoordinasi dengan kementerian, lembaga non-kementerian, TNI, dan Polri, peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan di puskesmas, di RSUD sesuai dengan standar persyaratan oleh Kemenkes, memperbaiki dan menambah fasilitas dan layanan rumah sakit isolasi, rumah singgah dan posko-posko darurat penanganan COVID di desa-desa. Sekian, cukup. Program Bison untuk mendukung program nasional penanggulangan COVID-19, melanjutkan program Universal Health Coverage yang sudah dirintis oleh Bupati Semarang, di mana saat ini telah mencapai 79%. 2 tahun ke depan Bison memastikan 100% telah tercover BPJS. Melanjutkan waktunya habis. sosialisasi pengetahuan. Terima kasih kepada calon bupati nomor urut 1. Sebelum ke calon wakil bupati nomor urut 2, saya ingatkan sekali lagi untuk para paslon dapat memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Oke, kita ke calon wakil bupati nomor urut 2. Pertanyaannya adalah, hampir semua sektor saat ini sudah mengalami pelonggaran, namun sektor pendidikan dasar masih mengalami tarik ulur. Dalam visi, misi, dan program, saudara belum secara spesifik menjelaskan kebijakan di sektor pendidikan dasar terkait dengan hal ini. Bagaimana kebijakan saudara dalam proses penyelenggaraan pendidikan dasar di tengah pandemi COVID-19 nanti? Dipersilakan kepada calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menjawab, waktunya 2 menit. Baik, terima kasih.
Kita sadar bahwa pandemi sampai hari ini juga belum ada titik kapan itu mau selesai, dan kita tahu bahwa anak-anak kita yang sekolah sampai hari ini juga belum masuk, dan itu akan sangat berdampak. Di dalam visi misi kami tadi sudah disampaikan oleh calon bupati kami bahwa dalam menghadapi pandemi ini kita akan siapkan perangkat-perangkat internet sampai ke tingkat desa, kemudian kita akan beri bantuan perangkat terutama untuk handphone bagi anak-anak miskin, ini dalam rangka upaya bagaimana agar anak-anak warga miskin dalam hal belajar lewat daring ini bisa tercukupi. Di yang lain bahwa kita juga menyadari bahwa memang kondisi seperti ini semua harus ikut terlibat. Kita sebagai orang tua, kita sebagai pejabat pimpinan daerah itu juga harus sama-sama bagaimana agar pendidikan ke depan ini bisa lebih baik, terutama dalam menghadapi pandemi. Jadi kami akan siapkan program-program, terutama bantuan-bantuan fasilitas kepada anak-anak kita. Terima kasih. Saya ulangi, lantas apakah Anda akan melakukan pelonggaran atau tidak? Ini pertanyaannya. Masih punya waktu 20 detik, mohon untuk dijawab. Ya, melakukan. Masih ada waktu, silakan. Jadi kami akan melakukan untuk tatap muka, akan kita mulai dari awal. Yang penting kita tetap harus melalui prosedur kesehatan. Baik. Selanjutnya adalah pertanyaan kepada calon wakil bupati nomor urut 1. Pertanyaannya adalah, kegiatan di sektor pendidikan dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas sangat terpengaruh oleh pandemi COVID-19. Saat ini berbagai problematika dan tantangan dihadapi oleh siswa, sehingga sekitar 10% siswa terkendala proses pembelajaran jarak jauh. Dalam visi, misi, dan program, Saudara belum secara spesifik menjelaskan program di bidang pendidikan dalam konteks pandemi COVID-19. Pertanyaannya, apa kebijakan strategis yang Saudara akan lakukan untuk menjamin pelayanan publik di sektor pendidikan di era normal baru dan pasca pandemi nanti? Dipersilakan kepada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menjawab, waktunya 2 menit. Terima kasih. Jadi terkait pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah pada kondisi pandemi COVID saat ini, tentunya kita tidak terlepas dalam sistem ketatanegaraan kita, kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Ini yang pertama tentunya harus kita pegang bersama. Jadi daerah tentunya tidak bisa mengatur sendiri hal-hal yang mungkin terpisah berbeda dengan pemerintah pusat. Yang kedua, dalam rangka upaya kegiatan belajar mengajar ini tentunya dengan kebijakan-kebijakan yang ada, belajar mengajar secara daring, dan kita tahu beberapa masyarakat di lokasi tertentu juga ada kendala. Tentunya kami akan membantu melalui fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah maupun di desa, melalui penyediaan wifi dan lain-lain. Kemudian yang kedua terkait dengan memanfaatkan radio siaran pemerintah swasta sehingga siswa bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar melalui siaran-siaran radio yang itu bisa kita manfaatkan dari potensi lokal yang ada. Kemudian yang ketiga tentunya secara bertahap kita melakukan tatap muka secara terbatas di lingkungan sekolah dalam rangka pemberian tugas-tugas kepada para siswa. Ini semua tentunya merupakan kebiasaan baru yang harus disosialisasikan, dibiasakan kepada generasi kita, terutama para siswa. Terima kasih. Demikianlah segmen pendalaman visi, misi, dan program. Menarik sekali tadi melihat para respon para paslon dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan.
Lantas, bagaimana dengan respon para paslon terhadap isu-isu aktual lain di wilayah Kabupaten Semarang? Kita akan lanjutkan segmen berikutnya dengan memaparkan hal tersebut. Istirahat. 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS. Apa aja sih? Silakan istirahat. Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Saya bawa. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Ke-10, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Aku sudah terdaftar sebagai pemilih belum ya? Oh iya, kan bisa langsung cek daftar pemilih di www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Tinggal isi data diri sesuai KTP-ku. Bagaimana dengan kamu? Sudah terdaftar belum? Telah tiba pemilihan bupati dan wakil bupati Semarang. Memilih pemimpin itu yang amanah, bukan yang serakah. Kula milih pemimpin sing apik, adil, iso mimpin rakyate. Yang mau bekerja keras dan yang bertindak tegas. Memperhatikan kaum difabel. Kula memilih pemimpin yang memperhatikan dan dekat dengan warganya. Apalah artinya janji kalau tidak ditepati? Memiliki nurani dan budi pekerti. Peka terhadap kondisi rakyatnya. Bukan yang ambisius ikut sana, ikut sini. Harus menjaga lisannya, jangan bertindak semaunya. Ayo teko, ayo nyoblos, Kabupaten Semarang kuyup serasi. Pemilihan serentak 9 Desember dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai jadwal yang tertera pada C pemberitahuan. Cuci tangan 20 detik. Cek suhu tubuh, isi formulir kehadiran, dan gunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum pulang ke rumah. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Piye ya? Piye wae. Iya buake junopor buake. Pilihan bupati nyoblosnya TPS toh. Ane yo buake bener buake ning ora buake saiki. Terus kapan? Sesuk tanggal 9 Desember 2020. Salah. Salah. Pas aku memilih sampean kan. Oh jenenge jadi. Tanggal 9 Desember 2020.
Daftar pemilih adalah salah satu instrumen dari pemilihan. Maka bagi Anda yang sudah terdaftar di dalam daftar pemilih Bupati dan Wakil Bupati Semarang, ayo datang ke TPS pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Memilih berdaulat, negara kuat. Kabupaten Semarang, guyup serasi. Sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang tahun 2020. Suara Anda menentukan nasib Kabupaten Semarang. Beli oli ke kota Jember, tidak lupa beli leker. Jangan lupa 9 Desember pergi ke TPS pakai masker. KPU berkomitmen menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang tahun 2020 dengan pemenuhan protokol kesehatan. Jangan takut datang ke TPS. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam debat terbuka Pilkada Kabupaten Semarang 2020. Kita lanjutkan debat publik ini ke segmen berikutnya, yaitu isu-isu aktual di wilayah Kabupaten Semarang. Pada segmen ini akan terdapat 2 pertanyaan untuk masing-masing paslon. Masing-masing paslon nanti akan dipersilahkan untuk mengambil 2 undian yang kita sudah siapkan di depan. Dan saya sudah juga memegang amplop yang juga sudah ada kodenya, sama dengan kode yang ada di undian, nanti kita akan cocokkan. Nah, kita persilahkan paslon nomor urut 1 untuk mengambil masing-masing satu bola. Oke, baik Bu, tolong disimpan dulu, dipegang dulu Bu, silakan kembali ke tempat. Kemudian kita lanjutkan ke paslon nomor urut 2 untuk mengambil bola undian. Baik, silakan kembali ke tempat. Dalam segmen ini masing-masing calon, masing-masing paslon akan memiliki waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Kita mulai dari paslon nomor urut 1 dahulu, bisa disampaikan atau diperlihatkan. D. Oke, saya akan membuka amplop D yang masih tersegel. Jadi amplop ini masih tersegel. Langsung saja nanti akan saya bacakan pertanyaannya. Mohon nanti juga langsung menjawab, waktunya 2 menit. Pertanyaannya, dengan kontribusi terhadap PDRB tahun 2019 sebesar 10,81%, sektor pertanian merupakan salah satu pilar ekonomi Kabupaten Semarang. Peran penting sektor pertanian selain sebagai sektor penyedia pangan, juga sebagai sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Apa kebijakan saudara di bidang pertanian sebagai sektor penyedia pangan berhadapan dengan semakin meningkatnya impor pangan dalam rangka penguatan kedaulatan pangan di wilayah Kabupaten Semarang? Silakan untuk dijawab. Pertanian yang ditanya. Buka pertanian. Potensi Intan Pari. Kita potensi Intan Pari. Meningkatkan investasi bidang pariwisata dan industri kreatif, meningkatkan kualitas destinasi wisata milik daerah, pengembangan atraksi wisata berbasis Ayo ke Kabupaten Semarang, peningkatan nilai tambah kompetitif pertanian unggulan, organik dan teknologi pertanian. Ya, jadi sebagaimana tadi disampaikan bahwa kita punya potensi Intan Pari. Jadi kita ingin agar keterkaitan industri pertanian pariwisata. Terkait pertanian, kami ingin mendorong agar agribisnis di Kabupaten Semarang antara lain hortikultura maupun perkebunan dan lain-lain bisa lebih meningkat lagi nilai tambahnya, tidak hanya kepada dijual begitu saja, tapi
diolah, diproses lebih lanjut sehingga punya nilai tambah, sehingga nilainya menjadi lebih menguntungkan. Hal-hal yang harus dibantu tentunya dari sarana produksinya perlu dibantu, mulai dari bibit, pupuk, dan alat-alat pertanian dan lain-lain. Ini perlu dibantu. Kemudian dalam proses distribusinya, pemasarannya, ini juga perlu didorong berdirinya tentunya badan usaha milik daerah yang bisa menjaga kestabilan harga maupun ketersediaan pangan di daerah. Yang ketiga tentunya dengan pemasaran-pemasaran terutama produk-produk melalui marketplace dan lain-lain sehingga produk-produk pertanian kita tidak kalah harganya atau tidak dirugikan oleh waktunya pasar. Habis. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan pertama kepada paslon nomor urut 2 bisa diperlihatkan kepada kami kode soalnya C. Saya akan membuka amplop C yang masih tersegel juga. Nanti akan saya bacakan langsung pertanyaannya. Waktu untuk menjawab adalah 2 menit. Pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah memutuskan untuk tidak menaikkan upah buruh atau pekerja di tahun 2021. Namun, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan upah minimum Provinsi Jawa Tengah naik sebesar 3,27% dari Rp1.742.015 di tahun 2020 menjadi Rp1.798.979,12 di tahun 2021. Pertanyaannya, bagaimanakah kebijakan saudara tentang upah minimum Kabupaten Semarang di tahun 2021? Apakah akan menaikkan atau tidak menaikkan? Terima kasih. Dengan melihat kondisi saat ini, perekonomian kita saat ini bahwa kaitannya dengan PHK dan juga yang dirumahkan juga banyak. Kemudian di satu sisi dari perusahaan, dari para pengusaha juga perlu kita pikirkan bersama. Ini harus dicari juga win-win solution, jalan tengah yang terbaik. Maka kami nanti bersama beliau Pak Basari tentunya akan mempertimbangkan kaitannya dengan kenaikan upah minimum kabupaten, tentunya dengan melihat kondisi yang ada. Tentunya kami juga akan ikut menaikkan tentunya kaitannya dengan upah minimum sesuai dengan nanti hasil rapat bersama di tingkat kabupaten. Mungkin itu yang saya sampaikan, mungkin Pak Wakil akan nambahi. Terima kasih. Jadi kalau kita melihat kebutuhan masyarakat, apalagi di masa pandemi ini, memang harus perlu ada perhatian khusus dari pemerintah daerah, dan tentunya kaitan dengan upah minimum kita sepakat untuk kita naikkan. Namun dengan demikian kita juga harus berembuk dengan pengusaha-pengusaha agar pengusaha yang ada di Kabupaten Semarang juga tidak lari ke daerah lain. Di samping itu dalam rangka untuk menutup kebutuhan masyarakat yang bekerja di perusahaan-perusahaan, kita juga sudah akan siapkan program-program pelatihan-pelatihan dalam rangka untuk tambahan penghasilan. Bahkan hari ini kita dorong dengan adanya internet sampai ke tingkat desa, berharap dari masyarakat itu bisa ada tambahan dengan lewat bisnis online. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita langsung lanjutkan pertanyaan kedua kepada paslon nomor urut 1. Bisa diperlihatkan Pak pertanyaannya B, kodenya. Masih tersegel Bapak Ibu semua. Nanti akan saya langsung baca pertanyaannya dan mohon langsung direspon selama 2 menit. Mohon untuk tetap memanfaatkan waktu yang tersedia. Dunia dihadapkan pada tantangan global yang kian kompleks. Indonesia tak mungkin mengelak dari kancah persaingan ini. Untuk memenangkannya, bangsa ini wajib memiliki daya saing dan produktivitas yang mumpuni. Kedua syarat ini hanya dapat diwujudkan
bila fokus dan konsisten menjalankan agenda reformasi birokrasi. Pertanyaannya, apa agenda reformasi birokrasi yang akan saudara lakukan di bidang organisasi, tata kelola, dan sumber daya manusia di pemerintahan daerah di Kabupaten Semarang? Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh birokrasi di banyak pemerintahan daerah adalah kualitas sumber daya manusia yang rendah, penempatan yang keliru, dan iklim kerja yang tidak sehat. Menurut Menpan Reformasi Birokrasi, rendahnya kualitas ASN ini terlibat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki. Maka Presiden Jokowi periode kedua telah mencanangkan 5 prioritas kerja 19-20-24. Salah satu adalah reformasi birokrasi, yaitu kecepatan layanan, menghapus pola pikir linier, monoton, dan birokrasi yang adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif. Itu terkait kebijakan untuk aparat sipil negara. Jadi bagaimana SDM kita ke depan, proses rekrutmennya, pemetaan jabatan, pengurangan struktur, jadi miskin struktur kaya fungsi, pegawai yang profesional dan berintegritas. Kemudian terkait dengan kelembagaan tentunya kita akan mengurangi jabatan-jabatan struktural yang tentunya ini akan memperpendek rentang kendali. Kemudian kita akan memperbanyak jabatan-jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan peta jabatan. Terkait dengan tata laksana, kami tentunya akan menerapkan transformasi digital melalui sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. Baik itu terkait dengan pengelolaan sumber daya, mulai dari e-planning, e-budgeting, e-audit, e-aset, dan lain-lain, termasuk untuk pelayanan publik. Ini juga semuanya harus berbasis online atau digital. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua kepada paslon nomor urut 2, bisa diperlihatkan kodenya? A. Saya akan langsung memberikan pertanyaannya, nanti bisa langsung dijawab, waktunya 2 menit. Peraturan Bupati Semarang nomor 43 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang tahun 2020 menyebutkan bahwa salah satu permasalahan dalam sektor perindustrian di Kabupaten Semarang adalah belum adanya kawasan industri. Pertanyaannya, apa kebijakan saudara untuk pengembangan kawasan industri dengan tetap mengacu pada Perda nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Semarang? Terima kasih. Di Kabupaten Semarang saat ini baru ada revisi Perda Tata Ruang atau RTRW Perda nomor 6 tahun 2011. Saat ini prosesnya baru ada di Kementerian PUPR. Di situ sudah ditetapkan mana nanti yang rencana untuk kawasan industri, mana nanti yang untuk pertanian, dan juga nanti mana yang untuk kepentingan yang lainnya. Tentunya kita berharap bahwa ke depan terkait dengan letak yang telah ditetapkan, baik itu untuk pariwisata, industri, dan sebagainya, ini menjadi satu kepastian, artinya bahwa nanti terkait dengan perizinan investasi ini perlu ada satu kepastian mana yang akan dipakai untuk industri, dan juga saat ini kita terus mengembangkan katanya dengan kawasan industri dan juga untuk membuka lowongan kerja terkait dengan mendatangkan investasi di Kabupaten Semarang. Jadi kepastian kaitannya hukum kaitannya dengan perizinan ini menjadi faktor yang utama. Kita tahu bahwa Kabupaten Semarang letaknya sangat strategis dan itu bagi investor masuk Kabupaten Semarang tentunya dengan tidak ada kendalanya perizinan, saya yakin dari investor dari luar akan banyak yang masuk. Dan tadi sudah disampaikan bahwa kita sudah siapkan untuk lahan-lahan industri
yang tentunya dalam hal menyiapkan layanan industri kita sudah mengajukan perda tentang RT RW, kemudian kita juga akan siapkan untuk mall layanan publik dalam rangka untuk memproses. Waktunya habis. Waktunya habis. Demikianlah keseluruhan segmen ketiga, semakin menarik tentu saja, dan tetaplah bersama kami di acara debat terbuka Pilkada Kabupaten Semarang tahun 2020. Ayo semangat dong, kita disemangati ini, tepuk tangannya. Yang ketiga Telah tiba pemilihan bupati dan wakil bupati Semarang. Warga Kabupaten Semarang, gunakan hak pilih Anda pada tanggal 9 Desember tahun 2020 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang. Jaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan ketika mendatangi TPS. Gunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak saat Anda menggunakan hak pilih. Jangan sampai nanti pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang terjadi penularan COVID-19. Pemilih berdaulat akan menjaga protokol kesehatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang. Semua menciptakan pemimpin baru di Kabupaten Semarang yang lebih jujur, amanah, dan juga bisa merakyat. Kemudian kami juga dari Gema FKUB Kabupaten Semarang mengharapkan dengan terpilihnya nanti Bupati Kabupaten Semarang yang baru, khususnya untuk kegiatan permasalahan lintas agama, apabila ada perselisihan antar lintas agama, kami bisa diajak bersama-sama untuk menyelesaikan masalah perlintas agama yang ada di Kabupaten Semarang. Telah tiba pemilihan bupati dan wakil bupati Semarang. Kami berharap agar calon Bupati Kabupaten Semarang lebih memperhatikan teman-teman disabilitas, terutama masalah bangunan. Jadi bangunan di Kabupaten Semarang ini belum aksesibilitas. Kami mohon untuk lebih banyak bangunan-bangunan untuk dapat diakses teman-teman disabilitas. Kami mohon untuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 8 2016 masalah 2% di pekerjaan, harap segera dibuatkan perda, karena selama ini di Kabupaten Semarang belum ada perda untuk Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Halo teman pemilih, tahu nggak sih ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS? Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Ke-10, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan?
Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Anda masih menyaksikan debat terbuka Pilkada Kabupaten Semarang tahun 2020. Pada segmen ini akan ada 2 pertanyaan untuk semua paslon, dan masing-masing paslon akan dipersilahkan untuk mengambil 1 amplop yang berisi pertanyaan. Silakan Mbak. Ke paslon nomor urut 2 dulu, baru ke paslon nomor urut 1. Dan mohon menuliskan kode ya, sesuai dengan nomor urutnya. Jadi kalau paslon nomor 2 nanti ditulis di kertas putih itu nomor 2. Dan segera disampaikan ke panitia. Berikutnya ke paslon nomor urut 1. Terima kasih. Di segmen ini, para paslon akan melontarkan pertanyaan sepanjang 1,5 menit, dan kemudian paslon lain akan memberikan tanggapan atau sanggahan sepanjang 2 menit, dan kemudian paslon sebelumnya tadi akan diminta untuk memberikan respon berikutnya sepanjang 1 menit. Saya akan mulai dulu dari paslon nomor urut 2 yang sudah memilih amplop yang sudah disediakan oleh panitia tadi. Siap? Salah satu dampak dari pandemi COVID-19 adalah melemahnya pertumbuhan ekonomi. Namun, hal ini sebenarnya juga merupakan momentum bagi pemerintah daerah untuk pemberdayaan ekonomi rakyat dan ekonomi kreatif, misalnya koperasi, UMKM, dan pasar tradisional. Pertanyaannya, apa kebijakan saudara untuk mengembangkan koperasi dan UMKM serta pasar tradisional di wilayah Kabupaten Semarang? Dipersilakan. Baik, terima kasih. Seperti tadi di depan dalam misi kami sudah kami sampaikan, kami akan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, ekonomi kreatif, dan UMKM ini akan kami dorong terus, akan kami fasilitasi. Tentunya dalam hal kami fasilitasi adalah kaitan dengan pendampingan untuk pembelajaran agar masyarakat itu bisa lebih ahli dalam hal berdikari. Kemudian di samping itu juga kita akan berikan bantuan-bantuan dalam rangka untuk berkoperasi ini, karena memang sokok guru kita adalah berkoperasi, gotong royong. Ini dalam rangkanya adalah untuk memberi penguatan terhadap perekonomian kita. Kami menambahi kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, juga akan terus kita kembangkan, juga kita fasilitasi kaitannya dengan kredit lunak, dan juga pemasaran hasil produksi, pelatihan-pelatihan, kemudian bantuan, kemudian juga harapan kita nanti untuk anak muda, UKM juga harus kita kembangkan dan kita dampingi sama. Waktunya habis. Selanjutnya kita persilakan paslon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan atau sanggahan atas jawaban dari paslon nomor urut 2 tadi. Waktunya 2 menit. Program unggulan kami adalah UMKM BISO, peningkatan promosi UMKM melalui penggunaan hasil produk UMKM khas Kabupaten Semarang, misalnya melalui program penggunaan makanan dan minuman khas Kabupaten Semarang untuk rapat menggunakan produk kerajinan setiap objek wisata wajib terintegrasikan UMKM tersebut. Solusi Butejo, solusi butuh uang tanpa jaminan,
bagi 5.000 UMKM untuk penambahan modal usaha. Swalayan investasi, wadah promosi potensi daerah serta sarana untuk mempermudah akses perizinan dan investasi berbasis web. Saya kira untuk di samping program-program tersebut dalam rangka pemberdayaan koperasi dan UMKM, tentunya melalui kebijakan anggaran kita mencoba untuk mengalokasikan dana sehingga ekonomi real yang di masyarakat, terutama pemanfaatan produk-produk lokal ini bisa melalui kebijakan-kebijakan daerah bisa digunakan, dimanfaatkan, dibeli misalnya oleh ASN, oleh karyawan swasta dan lain-lain. Di samping itu juga tolong merespon pertanyaan kami nomor tadi ya. Melihat bahwa fokus untuk menangani pandemi COVID ini belum terlihat, terutama untuk bagaimana agar korban-korban PHK yang kemudian ini perlu dilatih keterampilan melalui mobil training unit hingga mereka punya kemampuan, keterampilan dalam bidang jasa, dalam bidang memproduksi barang dan lain-lain sehingga memperoleh pendapatan. Dan ini tentunya bisa solusi bagi UMKM dan mereka dikoordinir dalam koperasi. Waktunya habis. Kita persilahkan selanjutnya paslon nomor urut 2 untuk memberikan respon balik. Waktunya 1 menit. Terima kasih. Terkait dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, koperasi, ekonomi kreatif dan UMKM, bahwa tentunya dan kondisi pandemi COVID saat ini harus ada suatu kebijakan yang pasti bahwa anggaran, refocusing anggaran sebenarnya itu bisa dipakai juga dalam rangka untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan, ekonomi kreatif dan UMKM, dan juga sampai saat ini belum dilakukan secara maksimal. Maka ke depan nanti akan kita lakukan secara maksimal terkait dengan anggaran yang ada. Kemudian yang berikutnya kami sampaikan juga kaitannya dengan hasil produk UMKM. Nanti ke depan rapat-rapat di pemerintah daerah, kemudian di kecamatan, di desa, di kelurahan, dan juga kaitannya dengan kegiatan masyarakat, kita sangat berharap nanti menggunakan hasil UMKM kita, termasuk juga nanti kita fasilitasi pemasaran kaitannya dengan produk UMKM dan juga pemberdayaan kaitannya dengan koperasi yang ada. Terima kasih. Selanjutnya adalah pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Saya membuka amplop yang tadi sudah dipilih oleh paslon nomor urut 1. Peraturan Bupati Semarang nomor 43 tentang tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang tahun 2020 menyebutkan bahwa salah satu permasalahan dalam sektor kepemudaan dan olahraga adalah kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk pembinaan prestasi kepemudaan dan olahraga. Pertanyaannya, apa program konkret saudara bagi pengembangan bakat dan minat dari para generasi muda dan milenial sehingga mereka dapat terhindar dari pengaruh narkoba dan berbagai bentuk kenakalan remaja yang lain? Terima kasih. Jadi yang pertama tentunya kami ada program untuk merevitalisasi seluruh lapangan-lapangan olahraga yang ada di desa. Baik itu lapangan sepak bola, lapangan voli dan lain-lain, untuk bisa difungsikan kembali sehingga generasi muda kita bisa memanfaatkannya untuk berlatih dan baik untuk olahraga prestasi maupun olahraga rekreasi. Yang kedua, tentunya kami mempersiapkan kegiatan pelatihan-pelatihan kepada para pelatih sehingga bisa melakukan pembinaan bekerjasama dengan KONI dan cabang olahraga masing-masing sehingga di tiap desa bisa dilakukan pembinaan secara intensif. Yang ketiga, terkait dengan pemuda, tentunya kami ingin memberikan fasilitasi agar para pemuda ini bisa berkreasi, bisa menyalurkan kreativitasnya melalui pembentukan sanggar pemuda, sanggar budaya, kemudian juga melakukan eksibisi kegiatan. Ini juga bagian dari proses agar memotivasi mereka
melalui kegiatan-kegiatan lomba dan lain-lain sehingga masing-masing bisa berlatih secara serius. Itu mungkin selanjutnya kita persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan atau sanggahan atas jawaban dari paslon nomor urut 1 tadi. Waktunya 2 menit. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita melihat fasilitas olahraga di Kabupaten Semarang, ini saya rasa sudah cukup banyak. Jadi ketika kita mau merevitalisasi itu tentunya akan membutuhkan biaya yang cukup besar dan kita masih membutuhkan biaya-biaya untuk yang lain. Nah, bagi saya itu bagaimana kita untuk mendorong pemuda-pemuda kita ini dalam hal berolahraga, kita dorong, kita beri semangat, ya tentunya bagaimana kita berikan semangat, ya kita berikan penghargaan ketika mereka berprestasi. Karena sampai hari ini ketika mereka berprestasi itu penghargaannya belum cukup. Terima kasih. Kaitannya dengan pemuda ini juga perlu ada satu pemberdayaan untuk kemudaan kita melalui Karang Taruna dan juga tadi kaitannya dengan sosialisasi bahayanya narkoba, kemudian juga untuk mengantisipasi kelainan remaja, bahwa pembinaan Karang Taruna ini menurut kami sangat tepat, sangat bagus, termasuk nanti untuk pelatihan-pelatihan untuk anak muda, dan kita juga siapkan konsep untuk menciptakan calon wirausaha muda di Kabupaten Semarang. Terkait itu kami menanggapi disampaikan bahwa terkait dengan sarana prasarana olahraga ini juga yang harus terus kita dukung, kita tingkatkan tentunya secara bersama-sama, baik dengan dana APBD, dana desa maupun nanti kita dengan sumber-sumber yang lain. Artinya untuk olahraga di Kabupaten Semarang ini harus bangkit. Harap kita juga kita dorong agar nanti menjadi anak-anak yang berprestasi. Masih ada 15 detik. Cukup? Oke, berikutnya kita persilakan paslon nomor urut 1 untuk memberikan respon balik. Waktunya 1 menit. Kalau kita bicara pembinaan olahraga, maka tadi seperti saya sampaikan ada 2 hal, yaitu olahraga berprestasi dan olahraga yang bersifat rekreatif. Jadi dalam rangka olahraga prestasi tentunya beberapa fasilitas sudah kita miliki di Stadion Wujil dan beberapa tempat lain, yang ini tentunya harus dimanfaatkan oleh semua cabang olahraga yang ada dan fasilitasnya sehingga tidak muspro. Ini harus kita dorong ke depan. Terkait olahraga rekreasi, tentunya tadi saya sampaikan agar di setiap desa, di unit-unit ruang terbuka hijau dan lain-lain, seperti kita punya Asjo, punya Tambak Boyo dan lain-lain. Ini masyarakat sambil datang ke ruang terbuka hijau bisa sambil berolahraga rekreasi, baik itu futsal, mungkin olahraga ringan yang sifatnya merupakan rekreatif. Waktunya dan ini habis. Merupakan daya tarik Terima wisata. kasih. Terima kasih. Luar biasa sekali, kita baru saja mendengarkan berbagai tawaran dari kedua paslon untuk isu-isu aktual di wilayah Kabupaten Semarang. Namun debat terbuka kita belum selesai. Tetap bersama kami di debat terbuka Pilkada Kabupaten Semarang tahun 2020. Debat publik di masa pandemi COVID-19 diselenggarakan di dalam studio lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta atau di tempat lainnya yang disiarkan secara langsung. Debat publik hanya dapat dihadiri oleh pasangan calon, 2 orang perwakilan Bawaslu Provinsi atau Kabupaten Kota, 4 orang tim kampanye pasangan calon, 7 atau 5 anggota KPU Provinsi atau 5 anggota KPU Kabupaten Kota. Debat publik juga dapat dilakukan secara siaran tunda. Materi debat dapat memuat strategi penanganan, pencegahan, dan pengendalian COVID-19. Debat publik dapat dilaksanakan maksimal 3 kali. Pelaksanaan debat publik harus menerapkan dan mematuhi ketentuan protokol kesehatan COVID-19. Tak kenal, maka tak sayang. Yuk kenali pilihanmu untuk pemilihan serentak 2020. Aku sudah terdaftar sebagai pemilih belum ya? Oh iya, kan bisa langsung cek daftar pemilih di www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Tinggal isi data diri sesuai KTP-ku. Bagaimana dengan kamu? Sudah terdaftar belum?
Pemilihan serentak 9 Desember dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai jadwal yang tertera pada C pemberitahuan. Cuci tangan 20 detik. Cek suhu tubuh, isi formulir kehadiran, dan gunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum pulang ke rumah. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Piye ya? Ngimpi wae. Biar bupati cuma por bupati. Pilihan bupati, nomor TPS sok. Aneh jur bupati bener bupati ning ora bupati saiki. Terus kapan? Sesuk tanggal 9 Desember 2020. Salah. Salah. Pas aku memilih sampean kan. Oh jenenge jadi. Tanggal 9 Desember 2020, ayo nyoblos kamu Kabupaten Semarang. Telah tiba pemilihan bupati dan wakil bupati Semarang. Hai warga Kabupaten Semarang, mari kita wujudkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang tahun 2020 yang bermartabat. Ingat, jangan golput, datang ke TPS, tolak segala bentuk politik uang, gunakan hati dan akal sehat, jadilah pemimpin cerdas, pilihlah pemimpin yang berintegritas. Jangan lupa, patuhi protokol kesehatan. Kita berikan tepuk tangan dulu kepada para paslon memasuki segmen kelima ini. Pada segmen ini, para paslon akan saling memberikan pertanyaan, jawaban, dan sanggahan. Kami mohon setiap paslon agar fokus dalam menjawab pertanyaan dan berbagi peran secara proporsional. Masing-masing paslon akan mendapatkan alokasi waktu 2 menit untuk pertanyaan, 2 menit untuk jawaban, dan 1,5 menit untuk memberikan respon balik. Kita berikan waktu kepada paslon nomor urut 1 untuk bertanya, waktunya 2 menit, dipersilakan. Pasangan nomor 2, Anda berdua mengklaim sebagai pasangan nasionalis religius. Tentunya dalam pengambilan kebijakan nantinya dituntut untuk bisa memadukan antara kepentingan-kepentingan kenegaraan dan norma-norma keagamaan. Pertanyaan kami terkait dengan penanganan pandemi, misalnya kami pernah membaca artikel soal penanganan pandemi berbasis makosid syariah. Mohon dijelaskan apa dan maksud makosid syariah tersebut. Bagaimana memadukannya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah? Coba sebutkan contoh praktis kebijakan pemerintah berdasar makosid syariah. Terima kasih. Masih ada waktu 1 menit, cukup? Cukup atau tidak? Cukup. Oke. Silakan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan jawabannya, waktunya 2 menit. Baik, terima kasih. Jadi ke depan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Semarang yang religius, ini tentunya kita akan tonjolkan hal-hal yang religius, apalagi dalam penanganan pandemi ini kita tahu, kita sadar bahwa kita sudah berupaya semaksimal mungkin, itu pun juga belum ada hasilnya, dan tentunya hal itu harus didorong dengan kebersamaan untuk melakukan doa-doa secara religi. Tentunya itu juga akan membantu karena ikhtiar kita sudah maksimal. Kemudian kaitan dengan dampak dari COVID,
Ya, tentunya kita di depan sudah disampaikan juga, kita juga akan perhatikan terutama guru-guru ngaji, kemudian guru-guru sekolah minggu dan lain sebagainya, kita akan perhatikan kaitan dengan kesejahteraannya. Terima kasih. Bahwa anak-anak kita hidup di negara Pancasila, tentunya ini perlu juga dari awal terkait dengan pengelolaan nasionalisme dan juga penguatan di bidang keagamaan religius. Ini juga perlu kita tanamkan sejak dini untuk anak kita. Terkait dengan pandemi COVID, kita tentunya bersama-sama adanya kaitannya dengan nanti program ke depan. Ini juga harusnya ada sinkronisasi antara beberapa pihak dalam rangka merumuskan arah kebijakan kaitannya pendidikan, kaitannya dengan pendidikan yang ada, begitu penguatan di bidang keagamaan saat ini kita lakukan, pemberian bantuan-bantuan kepada waktunya habis. tempat ibadah. Selanjutnya kita persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan respon baliknya. Waktunya 1,5 menit. Saya kira makosid syariat adalah tujuan-tujuan tertentu, disyariatkannya sebuah hukum oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai acuan pengambilan kebijakan. Tentunya dalam rangka penanganan pandemi Covid ini kita bisa merujuk beberapa hukum Allah atau syariat yang tentunya bahwa penanganan kesehatan ini lebih diutamakan daripada penanganan ekonomi atau hal-hal yang lain. Konsep inilah yang menjadi dasar Majelis Ulama Indonesia sehingga mengeluarkan fatwa bahwa sebagai contoh antara lain ibadah di rumah ibadah pada saat pandemik, tentunya ini bisa menerapkan protokol kesehatan atau bisa melakukan ibadah di rumah masing-masing bersama keluarga. Di samping itu juga tentunya pemerintah mengumumkan himbauan sebagai contoh dalam pemberian bantuan-bantuan subsidi tunai kepada masyarakat, subsidi perbankan kepada UMKM dan lain-lain. Ini tentunya berdasarkan dasar secara ekonomi makosid. Saya kira ini sebagai waktunya habis. Bentuk sinkronisasi. Kemudian kita persilakan paslon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaannya. Waktunya 2 menit. Terima kasih. Kami akan tanya kepada paslon 1. Menurut paslon 1 kaitannya dengan penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Semarang dan juga kaitannya dengan penanganan dampak COVID-19 di Kabupaten Semarang yang saat ini telah dilakukan, bagaimana pandangan menurut saudara? Karena saat ini masih juga banyak warga masyarakat yang sangat membutuhkan perhatian-perhatian dari pemerintah daerah yang saat ini belum bisa secara maksimal disampaikan. Perlu kami sampaikan bahwa anggaran refocusing anggaran untuk COVID yang jumlahnya sekitar 68 miliar, saat ini masih ada sekitar 31 miliar belum dipakai. Di saat ini masyarakat sangat membutuhkan bantuan-bantuan dari pemerintah daerah yang harusnya segera dilaksanakan. Kami minta tanggapan dari paslon 1. Terima kasih. Waktunya masih ada, jadi bisa diulangi. Pertanyaannya apa? Langsung saja. Pertanyaan kami, pandangan menurut paslon 1 terkait dengan penanganan kaitannya dengan upaya pencegahan, kemudian juga kaitannya dengan pengendalian dan penanganan dampak COVID ke depan. Terima kasih. Silakan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan jawabannya. Waktunya 2 menit. Baik, mulai dari program deteksi dini, pencegahan pandemi, perawatan kesehatan hingga pemulihan ekonomi sesuai dengan kearifan lokal. Sesuai dengan instruksi Presiden nomor 6 tahun 20, tugas dan wewenang Bupati adalah sebagai berikut. Meningkatkan sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan, menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah terkait penanganan COVID-19 dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal.
Kami mengapresiasi program Joko Tonggo yang telah digagas Gubernur Jawa Tengah dan program Bupati Semarang untuk melakukan razia masker di pusat keramaian, membagikan APD masker, hand sanitizer kepada seluruh sekolah dan pondok pesantren. Melengkapi bahwa penanganan pandemi COVID di Kabupaten Semarang memang saat ini terus meningkat. Namun demikian berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersifat penanganan kesehatan, baik yang bersifat preventif melalui pendisiplinan kepada masyarakat untuk protokol kesehatan maupun pelayanan kuratif di rumah sakit. Kemudian untuk penanganan dampak sosial, saya kira banyak sumber pendanaan yang ada baik pusat, provinsi maupun kabupaten termasuk desa. Dan alhamdulillah dari data yang ada memang semuanya ini sudah tercover. Kemudian yang terkait dengan ekonomi, pemberdayaan tentunya melalui berbagai program yang ada, yang kami rancang ke depan, ini bagian dari upaya untuk misalnya tadi solusi Butejo, UMKM Biso, UKM Center, dan pelatihan industri rumahan kepada masyarakat. Waktunya habis. Mobil selanjutnya silahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan respon baliknya. Waktunya 1,5 menit. Terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa pandangan kami, walaupun saya ada di dalam pemerintahan sebagai wakil bupati, terkait dengan refocusing anggaran. Saya selama ini tidak pernah dilibatkan untuk pembahasan itu. Dan saat ini perlu kami sampaikan juga bahwa masyarakat perlu adanya satu perhatian yang serius dengan adanya sisa refocusing anggaran ini harusnya dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan, UMKM, pertanian, dan sebagainya. Ini juga perlu satu kebijakan yang bagus. Ke depan nanti kita terkait dengan kebijakan-kebijakan yang arahnya pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan juga nanti untuk kaitannya dengan menciptakan lapangan kerja, pemberdayaan untuk anak-anak muda, ini menjadi satu prioritas kita ke depan. Ya, jadi kami juga menyayangkan dengan adanya sisa anggaran yang sampai hari ini belum bisa habis. Sementara waktu kita tinggal 2 bulan, sementara masyarakat yang kena dampak COVID-19 ini cukup banyak dan mereka berharap sekali bisa ditolong kaitan dengan persoalan-persoalan perekonomian mereka. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk semua paslon, luar biasa sekali. Demikianlah akhir dari segmen 5. Sebelum ke segmen terakhir, debat terbuka kita malam ini, kita rehat dulu sejenak. Dan wakil bupati Semarang. Warga Kabupaten Semarang, gunakan hak pilih Anda pada tanggal 9 Desember tahun 2020 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang. Jaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan ketika mendatangi TPS. Gunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak saat Anda menggunakan hak pilih. Jangan sampai nanti pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang terjadi penularan COVID-19. Pemilih berdaulat akan menjaga protokol kesehatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang. Dan wakil bupati Semarang semua menciptakan pemimpin baru di Kabupaten Semarang yang lebih jujur, amanah, dan juga bisa merakyat. Kemudian kami juga dari Gema FKUB Kabupaten Semarang mengharapkan dengan terpilihnya nanti Bupati Kabupaten Semarang yang baru, khususnya untuk kegiatan permasalahan lintas agama, apabila ada perselisihan antar lintas agama,
kami bisa diajak bersama-sama untuk menyelesaikan masalah perlintas agama yang ada di Kabupaten Semarang. Halo teman pemilih, tahu nggak sih ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS? Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Kesepuluh, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Telah tiba pemilihan bupati dan wakil bupati Semarang. Kami berharap agar calon bupati Kabupaten Semarang lebih memperhatikan teman-teman disabilitas, terutama masalah bangunan. Jadi bangunan di Kabupaten Semarang ini belum aksesibilitas. Kami mohon untuk lebih banyak bangunan-bangunan untuk dapat diakses teman-teman disabilitas. Kami mohon untuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 8 2016 masalah 2% di pekerjaan, harap segera dibuatkan perda. Karena selama ini di Kabupaten Semarang belum ada perda untuk Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Debat publik di masa pandemi COVID-19 diselenggarakan di dalam studio lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta atau di tempat lainnya yang disiarkan secara langsung. Debat publik hanya dapat dihadiri oleh pasangan calon, 2 orang perwakilan Bawaslu Provinsi atau Kabupaten Kota, 4 orang tim kampanye pasangan calon, 7 atau 5 anggota KPU Provinsi atau 5 anggota KPU Kabupaten Kota. Debat publik juga dapat dilakukan secara siaran tunda. Materi debat dapat memuat strategi penanganan, pencegahan, dan pengendalian COVID-19. Debat publik dapat dilaksanakan maksimal 3 kali. Pelaksanaan debat publik harus menerapkan dan mematuhi ketentuan protokol kesehatan COVID-19. Tak kenal, maka tak sayang. Yuk kenali pilihanmu untuk pemilihan serentak 2020. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, kita telah berada di segmen terakhir pada debat terbuka Pilkada Kabupaten Semarang tahun 2020. Pada segmen terakhir ini kita akan memberikan kesempatan kepada masing-masing paslon untuk memberikan pernyataan penutup dengan durasi 2,5 menit. Siap Bapak Ibu sekalian? Kami akan memberikan kesempatan pertama kepada paslon nomor urut 2 dan selanjutnya kepada paslon nomor urut 1. Kita persilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk menyampaikan pernyataan penutupnya. Waktunya 2,5 menit. Kita semua prihatin atas kondisi saat ini. Kita harus tetap semangat, harus tetap optimis bahwa hari esok akan lebih baik. Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tenaga medis, TNI Polri,
Satgas Penanganan COVID-19 yang siaga setiap saat di lapangan, walaupun sampai saat ini belum ada perhatian yang maksimal dari pemerintah daerah. Insya Allah, pasangan Ngesti Basari menang, kami siapkan biaya operasional penunjang kegiatan di lapangan. Pemberian diskon pembayaran pajak bumi bangunan selama masa pandemi COVID-19 belum berakhir. Kami juga berikan kartu serasi sehat untuk khotib, imam masjid, pengkhotbah, marbot, penjaga tempat ibadah, dan juga nanti untuk seluruh masyarakat Kabupaten Semarang untuk menuju Kabupaten Semarang UHJ. Membebaskan biaya kelompok belajar paket A, paket B, dan paket C. Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidikan dasar negeri swasta dan non-formal, di antaranya guru PAUD, TK, RA, MI, MTS, khusus untuk madrasah diniyah, TPA, dan sekolah minggu. Kami berikan insentif minimal 1,2 juta per tahun. Kami juga akan berikan insentif untuk anggota Linmas dan penggerak pengurus PKK. Meningkatkan kesejahteraan kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, dan pengurus RT RW. Memberikan santunan kepada anak-anak yatim piatu, fakir miskin. Dan kami akan bangun rumah sakit di wilayah selatan dalam rangka pendekatan pelayanan kesehatan. Kemudian kami juga akan programkan untuk pemindahan ibu kota Kabupaten Semarang. Mari kita sukseskan pilkada dengan damai. Kita jaga kondusivitas. Mari kita patuhi protokol kesehatan bersama membangun Kabupaten Semarang. Jangan lupa tanggal 9 Desember 2020 datang ke TPS. Coblos nomor 2, Ngesti Basari. Cukup. Waktunya habis. Jati. Selanjutnya adalah kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk menyampaikan pernyataan penutupnya. Waktunya 2,5 menit. Kemajuan yang telah dihasilkan oleh pemerintahan saat ini harus tetap dilanjutkan. Kesinambungan pembangunan merupakan kunci efektivitas anggaran agar lebih bermanfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kami telah berkeliling ke berbagai desa, mendengar keluh kesah jemaah pengajian, ibu-ibu PKK, UMKM, Harfi Melati, IPHI Pancawati, dan lain-lainnya. Perempuanlah yang paling terkena dampak COVID-19 dan harus memutar otak mencari tambahan penghasilan, mendidik anak-anak yang belajar daring, dan memastikan kesehatan seluruh anggota keluarga. Inilah kenyataan yang dialami oleh ibu-ibu dan perlu mendapat perhatian pemerintah ke depan. Untuk itu, Bison hadir dengan program unggulan pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, dan industri rumahan. Terima kasih kepada partai-partai pendukung maupun pengusung, relawan, para alim ulama, sesepuh, bini sepuh, habaib, kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, atas doa restu, dukungan, dan bantuannya. Kesinambungan pembangunan merupakan kunci efektivitas anggaran agar lebih bermanfaat maksimal bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Berbagai program sudah kami paparkan merupakan ijtihad kami untuk melayani, mengabdi, dan mengayomi masyarakat Kabupaten Semarang. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan doa restu warga Kabupaten Semarang, insya Allah kami berupaya sekuat tenaga untuk mencurahkan pikiran, perasaan, dan tenaga kami untuk masyarakat Kabupaten Semarang. Utara, timur, selatan, dan barat, semuanya adalah satu kesatuan Kabupaten Semarang yang harus kita bangun dan kita sejahterakan bersama secara adil dan merata. Kami mengajak seluruh warga mulai dari lereng Gunung Ungaran, Gunung Merbabu, Telomoyo, Bapak Ibu petani, nelayan, rawapening, para pekerja seni, awak angkutan, pekerja pabrik, dan seluruh ASN secara fungsional, mari hadir pada tanggal 9 Desember bersama-sama untuk memilih nomor 1. Coblos. Waktunya habis. Kita berikan tepuk tangan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua paslon.
para hadirin, tamu undangan dan pemirsa serta pendengar dimanapun berada, demikianlah debat publik atau debat terbuka Pilkada Kabupaten Semarang tahun 2020. Kita tadi telah menyaksikan bagaimana para paslon beradu visi, berargumen tentang misi, dan juga berbagi tentang program-program yang mereka tawarkan. Masih ada waktu tersisa di tahapan kampanye ini bagi para paslon untuk meyakinkan para pemilih, tentu saja dengan tetap disiplin pada penerapan protokol kesehatan COVID-19. Dari debat publik ini kita juga berharap masih akan ada tindak lanjut dari pemilih agar lebih menguji visi, misi, dan program para paslon sehingga dapat menjadi pertimbangan masyarakat Kabupaten Semarang dalam menggunakan hak suaranya pada tanggal 9 Desember 2020. Akhirnya, terima kasih atas kebersamaan kita dan kami mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Waktu dan tempat kami kembalikan ke pembawa acara. Baik, terima kasih untuk moderator dan pemirsa. Demikian tadi debat terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang tahun 2020 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Semarang. Dan akhir kata, saya Septilu Andari, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.